Dengan mengenakan baju adat, Presiden Prabowo berjanji akan terus memberikan keadilan kesejahteraan seluruh masyarakat. Di tahun 2026, Danantara terus percepat arus investasi di berbagai sektor strategis. Banjir bandang tewaskan lebih dari 300 orang di Pakistan Barat Laut dan sejumlah warga dilaporkan masih hilang. Pemirsa, selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Anda juga bisa menyaksikan kami di live streaming di idachannel.com dan saya David Sanoval. Dan saya Vina Munawar, inilah Prime Market Highlights. Langsung saja kita ke informasi yang pertama, pemirsa, di mana Presiden Prabowo pimpin upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Saat memimpin upacara pengibaran dan penurunan bendera, sang Presiden ke-8 memakai dua pakaian adat berbeda. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka, Jakarta. Pada upacara peringatan HUT RI ke-80 tersebut, penampilan Presiden Prabowo menarik perhatian publik. Sang Presiden mengenakan baju adat Demang bernuansa putih gading dan kain ujung serong khas Betawi. Bukan sekedar pakaian tradisional, baju Demang Betawi memiliki filosofi mendalam. Pertama, merupakan simbol kekuasaan dan kewibawaan. Kedua, identitas budaya Betawi. Ketiga, cerminan kesederhanaan dan elegansi. Serta keempat, mengandung pesan persatuan dalam keberagaman. Sementara itu, saat memimpin upacara penurunan bendera merah putih, Presiden Prabowo yang bertindak sebagai inspektur upacara nampak mengenakan pakaian adat Melayu Riau. Prabowo mengenakan baju kurung teluk belanga berwarna biru, dipadukan dengan tanjak penutup kepala khas pria Melayu. Tanjak tersebut bermotif geometris dengan warna biru perak, senada dengan busana yang dikenakan. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, usai memimpin upacara penurunan bendera di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto hadiri pesta rakyat di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada Minggu malam. Dengan menggunakan maung putih, Prabowo keluar dari rooftop dan melambaikan tangan sepanjang memasuki kawasan Monas. Presiden tiba sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden terlihat menyaksikan puluhan kendaraan modifikasi yang mengikuti karnaval. Di sela acara, Presiden tampak menyapa dan menggendong anak-anak. Bahkan, Presiden sempat memeluk dan menggendong mereka. Sementara itu, pertunjukan kembang api menutup pelepasan Karnaval Bersatu hari ulang tahun ke-80 DRI di Monas Minggu malam. Di mana seketika langit Monas berwarna-warni saat pertunjukan kembang api digelar setelah iringan-iringan karnaval 17 truk hias kementerian dan lembaga negara melintas di hadapan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Lagu Gember-Gember dari grup musik Coklat mengiringi pertunjukan kembang api. Ribuan warga antusias hadiri upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Tak sedikit warga yang datang dari luar kota untuk menyaksikan upacara secara langsung usai berhasil mendapatkan tiket secara online. Tingginya animo masyarakat hadiri upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia membuat antrean bahkan menggular di pintu masuk kedatangan Istana Merdeka, Jakarta. Dalam momen sakral tersebut, tak sedikit warga mengaku baru kali pertama menyaksikan upacara kemerdekaan dari jarak dekat, sekaligus menjadi bagian dari sejarah. Salah seorang warga asal Banjarmasin mengaku momen ini juga untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada anak.
Hari ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti upacara bendera di Istana Kepresidenan. Hal ini tentu saja membuat saya bangga dan tentu saja ini momen berharga untuk memperkenalkan anak saya juga bahwa pentingnya kita memperingati Hari Kemerdekaan dengan jiwa nasionalisme dan untuk itu kita membawa anak adalah supaya dia juga bangga menjadi salah satu penyaksi langsung pengibaran dan penurunan bendera merah putih di istana. Sementara itu pemirsa, kemerdekaan bukan hanya sekedar lepas dari penjajahan. Kemerdekaan harus memberikan keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas berjanji terus memberikan keadilan dan pemerataan pembangunan dalam memaknai arti kemerdekaan ke-80 tahun ini. Dalam akun sosial media sosial Bappenas RI, Wakil Menteri PPN, Wakil Kepala Bappenas Febrian Alpianto Rudiar menegaskan pihaknya terus mendorong keadilan bagi masyarakat, termasuk menghadirkan upaya-upaya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang inklusif dan juga berkelanjutan. Selain itu pemirsa, di tahun depan Bappenas terus mendorong kesetaraan dalam memanfaatkan pembangunan pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Merdeka adalah fondasi lebih jauh. Saat negara hadir, bukan sekedar sebagai pelindung, tetapi sebagai penggerak harapan di setiap sudut negeri. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang membuka akses yang setara, menghadirkan keadilan, dan mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Setiap kebijakan dan program pembangunan bukan sekedar angka, tapi cermin dari wajah kemerdekaan yang nyata, di mana anak-anak tumbuh sehat, warga hidup produktif dan terlindungi, desa bergerak maju, dan keluarga memiliki rumah yang layak. Inilah arti sejati dari kemerdekaan. Ya pemirsa dan juga David ya, kemarin pada 17 Agustus sepertinya meriah sekali ya. Ada pesta rakyat di Monas dan juga ada di Istana Merdeka. Dan bahkan itu kalau saya lihat ya di Sarina sampai malam itu ada konser, bahkan sampai macet banget, ramai sekali di Sarina itu David. Kalau David ikut gak sih merayakan 17 Agustus kemana gitu? Ya, kalau saya sih lebih nonton TV di rumah, menyaksikan dari pagi sampai dengan penurunan bendera. Karnaval yang Vina sebutkan tadi memang identik dengan Indonesia yang cukup beragam, berbagai budaya, berbagai tari, kemudian juga berbagai nyanyian yang disampaikan atau yang dilakukan dalam seluruh kegiatan acara ini benar-benar mencerminkan satu kesatuan untuk Indonesia. Ya, dan semoga saja ya sesuai dengan slogan tahun ini ya, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju bisa benar-benar tercapai di tahun depan ya. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Di tahun 2026, APBN harus menjadi penggerak ekonomi makro dan mikro secara merata. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, peringatan HUT Republik Indonesia ke-80 tahun telah usai, di mana penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN tahun 2026 telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ya pemirsa, selanjutnya pemerintah harus menggerakkan roda perekonomian yang sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sangat optimis ekonomi Indonesia dari sisi pertumbuhan ekonomi akan tumbuh positif dan moncer pada semester 2 2025 dan pada tahun 2026. Hal ini diyakini dari sejumlah indikator positif yang terus dijalankan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis sejumlah faktor capaian kinerja dari semester 1 2025 sebagai modal bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi. Mulai dari realisasi investasi yang tercatat terus meningkat mencapai 924 triliun rupiah, impor barang modal yang naik 32,5% secara year on year, dan belanja modal pemerintah yang turut naik sebesar 17,94%. Terlebih lagi dukungan ekonomi kebijakan akomodatif terus dilakukan secara kontinu demi menambah confidence dari para investor.
Optimisme pertumbuhan akan lebih membaik di semester 2 dan di tahun 2026. Kita lihat beberapa data terkait dengan investasi yang terus meningkat, barang modal yang naik 32%, belanja pemerintah juga naik 17,94% secara year on year, dan tentu ini diharapkan akan terus berlanjut di semester 2 hingga tahun depan. Di samping itu, pemerintah juga sudah menggelontorkan stimulus ekonomi sebesar 61 triliun rupiah pada semester 1 2025 yang terbukti memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan akan mendukung stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2025. Sementara dari sisi kerjasama perdagangan dan investasi, Erlangga juga merespon adanya perjanjian kerjasama EU-SEPA yang dalam proses terkait keanggotaan Indonesia di OECD yang dipandang mampu meningkatkan perdagangan internasional. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Riki Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, peran APBN dalam pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan. Dalam penyampaian pidato Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan kinerja APBN tetap solid dan terjaga dengan pengelolaan APBN secara hati-hati. APBN ekspansif sebagai instrumen counter cyclical guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menekankan APBN yang merupakan penggerak ekonomi makro harus juga bisa menyentuh ekonomi mikro. Dengan begitu, anggota Dewan ini menilai perannya sebagai shock absorber bisa dioptimalkan dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah. APBN yang merupakan penggerak ekonomi makro harus menyentuh ekonomi mikro. Sehingga sentuhan di ekonomi mikro harus menyentuh ekosistem. Nah, ekosistem ini kita tidak bisa hanya bicara di level atas, tapi ekosistem yang berada di bawah, yang berada di kepala daerah, yang berada di dinas-dinas. Samuel menambahkan peran APBN tahun 2026 harus bisa memastikan kesinambungan program pembangunan baik jangka menengah maupun panjang yang bergerak sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI berharap di perjalanan 80 tahun Indonesia Merdeka, pemerintah harus fokus dan memprioritaskan pemerataan pembangunan di daerah. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti berharap di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun, alokasi anggaran tetap harus tepat sasaran. Pemanfaatan keuangan negara juga harus sesuai dengan peruntukannya. Dan yang utama, kebijakan prioritas pemerintah di tahun depan harus bermanfaat penting bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah. Novita Wijayanti juga menekankan bahwa pembangunan yang merata di daerah akan membawa manfaat besar bagi pergerakan perekonomian masyarakat. Untuk itu, kebijakan-kebijakan pemerintah harus menyentuh langsung terhadap dampak luas bagi masyarakat, khususnya bagi kesejahteraan hidup di seluruh daerah. Kalau komisi memang kaitannya dengan infrastruktur, tadi Pak Prabowo juga pastinya akan memprioritaskan juga tentang infrastruktur karena ini adalah konektivitas antara daerah ke daerah di mana ini bisa mengangkat perekonomian. Pastinya saya berkeyakinan infrastruktur juga akan menjadi perhatian khusus dari beliau Presiden. Badan Pengelola Investasi Danantara mencatat realisasi investasi fantastis sebesar 179,05 triliun rupiah sepanjang semester 1 tahun 2025. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan capaian ini menjadi langkah besar dalam menggenjot arus investasi dan pembangunan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan capaian ini menjadi langkah besar dalam menggenjot arus investasi dan pembangunan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Danantara untuk mempercepat arus investasi di berbagai sektor strategis, khususnya sumber daya alam dan pembukaan lapangan kerja berkualitas.
Airlangga menegaskan realisasi investasi BPI Danantara bahkan ditargetkan akan jauh lebih bergeliat pada sisa paruh kedua 2025. Hal itu sebagaimana arahan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, kemudian harapan berikut tentu APBN bisa dieksekusi lebih awal dibandingkan tahun 2025 hingga akselerasi ekonomi bisa lebih besar, dan Pak Presiden tadi berharap bahwa Danantara di semester 2 dan di tahun depan akan lebih terakselerasi. BPI Danantara akan memprioritaskan investasi pada proyek-proyek yang memberikan imbal hasil tinggi sesuai parameter dan kriteria ketat yang telah ditetapkan. Rosan Roslani, perwakilan Danantara, menegaskan keterbukaan bekerja sama dengan berbagai kementerian dan investor dalam maupun luar negeri selama proyek tersebut mendukung program prioritas pemerintah. Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi melaporkan target realisasi investasi yang dicanangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk 2026 mencapai 2.175,26 triliun rupiah. Ya, di mana target tersebut meningkat 14,2% dibandingkan proyeksi tahun sebelumnya senilai 1.905,6 triliun rupiah. Konferensi pers RAPBN Nota Keuangan 2026, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan dalam 5 tahun target nilai investasi terus menunjukkan peningkatan tajam hingga mencapai 13.032,8 triliun rupiah untuk periode 2025 hingga 2029. Bahkan dirinya optimistis target tersebut bisa tercapai, salah satunya karena dukungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor asing. Adapun capaian realisasi investasi sepanjang semester pertama di 2025 tercatat mencapai 942,9 triliun rupiah atau tumbuh 13,6% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Di mana capaian ini sejalan dengan target investasi yang dicanangkan pada akhir 2025 sebesar 1.905,6 triliun rupiah. Target pada tahun 2026 yang dicanangkan oleh Bappenas kepada kami itu adalah 2.175,26 triliun atau peningkatan target 14,2% dari tahun sebelumnya. Ya, memang ini target yang dicanangkan oleh Bappenas memang kalau kita bandingkan 10 tahun terakhir memang investasinya selebih dari 9.900 triliun itu dari 2014 sampai 2024, tetapi dalam 5 tahun terakhir memang investasi yang diharapkan itu meningkat. Dan pemirsa, pemerintah melanjutkan insentif diskon pajak rumah di tahun 2026. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Masih di Prime Market Highlight, pemirsa, pemerintah tengah mengkaji dan menyiapkan strategi baru dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak dan energi agar lebih tepat sasaran. Ya, salah satu langkah yang penting yang diambil adalah memanfaatkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN untuk memastikan subsidi energi diberikan secara adil dan juga efisien. Pemerintah berfokus pada pengelolaan subsidi energi seperti listrik, bahan bakar minyak, dan LPG 3 kg agar penyalurannya tepat sasaran dan dapat mengurangi kebocoran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemanfaatan DTSN menjadi kunci agar subsidi yang diberikan tidak lagi mengalami kebocoran akibat sistem penyaluran yang masih bersifat terbuka. Di mana langkah ini memungkinkan pemerintah untuk menetapkan mekanisme penyaluran subsidi yang didasarkan pada penggunaan sebenarnya. Dengan cara ini, subsidi dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data sosial ekonomi yang valid dan juga terkini. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 402,4 triliun rupiah pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan subsidi energi berjalan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan anggaran negara. Rencana
subsidi yang tepat sasaran. Kita sudah punya DTSEN, data dari survei sosial dan ekonomi. Dari data tersebut tentu kita melihat adanya kebocoran daripada subsidi yang masuk pada kelompok masyarakat atas. Karena memang saat sekarang subsidi itu diberikan secara terbuka. Nah, mungkin ke depan kita akan mencarikan mekanisme dan skema sedang dalam pembahasan di pemerintah, di mana nanti pengguna daripada saat sekarang seperti contoh di sektor listrik kan yang langganan tinggi itu mendapatkan harga yang berbeda dengan yang di bawah. Dengan mekanisme semacam itu bisa diimplementasikan. Pemerintah Indonesia memutuskan melanjutkan insentif pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti hingga tahun 2026. Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan saat pandemi COVID-19 untuk memacu permintaan dan pertumbuhan sektor perumahan yang sempat melambat. Pemerintah Indonesia memutuskan melanjutkan insentif pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti hingga tahun 2026. Pemberian insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan di 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alokasi pagu insentif PPN DTP pada 2026 mencapai 3,4 triliun rupiah. Insentif ini ditargetkan dapat dimanfaatkan oleh sekitar 40.000 unit rumah komersial dengan nilai jual hingga 2 miliar rupiah. Pemberian insentif berupa keringanan pajak bertujuan mendorong naiknya penjualan dan produksi rumah. Dan kami masih memberikan insentif fiskal, yaitu untuk rumah-rumah komersial yang sampai dengan 2 miliar seperti yang dilaksanakan pada tahun ini. Ini untuk menstimulir demand side-nya maupun dari sisi supply atau production dan konstruksi rumahnya. Insentif PPN DTP sebesar 100% berlaku untuk rumah tapak atau rumah susun yang sudah jadi dan diserahkan kepada pembeli. Kebijakan ini diharapkan mampu mengerek permintaan, terutama pada kelas menengah ke bawah yang sangat terbantu oleh keringanan pajak. Pelaku industri properti optimis program ini dapat memperbaiki kinerja sektor properti nasional yang sempat lesu. Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah tidak menggunakan dana APBN secara langsung. Di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan skema pemanfaatan platform pinjaman melalui bank-bank milik negara atau Himbara agar koperasi lebih mandiri dan berorientasi bisnis berkelanjutan. Program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah tidak menggunakan dana APBN secara langsung. Setiap koperasi akan mendapatkan platform pinjaman hingga 3 miliar rupiah yang digunakan sesuai kebutuhan barang dan dijaminkan. Zulhas menegaskan, Kopdes Merah Putih dirancang untuk memangkas rantai pasok yang panjang dan menghilangkan peran tengkulak serta rentenir di tingkat desa. Koperasi akan terkoneksi langsung dengan pusat distribusi kebutuhan pokok desa seperti sembako, gas 3 kg maksud kami, dan pupuk subsidi, sehingga mempercepat akses ke pelayanan keuangan dan pengadaan barang bagi masyarakat desa. Sebagai jaminan, kredit koperasi pemerintah juga menyiapkan dana sebesar 83 triliun rupiah yang ditempatkan di Himbara sebagai jaminan kredit bagi koperasi Merah Putih di tahun 2026. Dana tersebut akan memudahkan akses pinjaman koperasi dengan sistem yang terintegrasi dan transparan, mendukung keberlanjutan usaha koperasi di desa, serta memperkuat ekonomi lokal. Ini saudara kita pengalaman koperasi-koperasi dari dulu anggarannya urusannya uang. Anggaran bagi duit, setahun tutup, bagi uang, berapa tahun tutup gitu ya. Oleh karena itu kita melakukan dengan cara yang benar, bukan cara yang mudah. Oleh karena itu tadi Ibu Menteri Keuangan menyampaikan anggaran pemerintah itu ditempatkan di Himbara. Oleh karena itu koperasi ini tidak memakai uang APBN langsung. Ya, yang dipikirkan adalah model bisnisnya, usahanya, yang sudah kita pikirkan betul. Pemirsa, di tahun 2026, salah satu program prioritas pemerintah melalui pemanfaatan APBN, yakni pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dengan upaya strategis memperluas pasar ekspor go internasional UMKM.
Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini optimis sektor UMKM masih tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang secara langsung berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB. Untuk itu, founder Apprentice Indonesia ini meminta pemerintah perkuat rantai pasok di dalam negeri dan terus melakukan optimalisasi pengembangan UMKM termasuk mendorong perluasan pasar ekspor secara akomodatif di tahun depan. Bahwa perekonomian Indonesia ini ditopang oleh UMKM, tulang punggungnya adalah UMKM, di mana PDB Indonesia 61% dihasilkan oleh teman-teman pelaku UMKM. Nah, tapi harus ada beberapa pihak yang mau nggak mau harus mengakui realita pahit ya, bahwa untuk mencapai ekspor, UMKM go ekspor, ada beberapa catatan. Hingga tahun 2024 dan 2025 awal, UMKM yang bisa go ekspor itu tidak mencapai 30% atau belum memenuhi 30%. Salah satu alasannya adalah tidak ada ekosistem rantai pasok yang berintegrasi langsung dengan industri-industri besar di dalam negeri sendiri. Jadi kalau di dalam negeri sendiri belum bisa menjadi rantai pasok untuk industri-industri besar, kemudian kita sekali bisa ekspor, keterlanjutannya biasanya ini yang... Pemirsa, banjir bandang tewaskan lebih dari 300 jiwa di Pakistan Barat Laut. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Kita beralih ke informasi internasional. Pemirsa, di mana banjir bandang melanda Pakistan Barat Laut dan lebih dari 300 orang dilaporkan tewas akibat hujan deras dan bencana ikutannya. Ya, sejumlah warga masih dilaporkan hilang. Otoritas Penanggulan Bencana Provinsi Khyber Pakhtunkhwa menyebut sedikitnya 307 orang meninggal. Distrik Bunar menjadi yang paling parah, terdampak dengan 184 korban jiwa. Infrastruktur lahan pertanian dan kebun buah hancur akibat terjangan banjir. Di distrik Sangla, sebanyak 34 orang tewas setelah atap bangunan runtuh. Pemerintah setempat menyiapkan camp medis dan makanan siap saji. Sementara alat berat diterjunkan untuk membersihkan jalan yang terputus. Tim gabungan sipil dan militer masih melakukan operasi penyelamatan, namun cuaca buruk menghambat upaya pencarian. Bahkan sebuah helikopter penyelamat jatuh dan menyebabkan 5 awaknya tewas. Hujan lebat juga dilaporkan melanda India dan Nepal dalam sepekan terakhir. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan belum mempertimbangkan tarif pembalasan terhadap Tiongkok karena membeli minyak Rusia. Namun Trump mempertimbangkan untuk tarif balasan dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai pertemuan puncak dengan Rusia mengatakan belum memikirkan dan belum mempertimbangkan tarif pembalasan terhadap Tiongkok karena membeli minyak Rusia untuk saat ini. Trump menambahkan masih membutuhkan waktu untuk membuat keputusan tersebut. Pernyataan Trump tersebut merupakan tanggapan dari pertanyaan yang dilontarkan Sean Hannity dari Fox News. Apakah Trump saat ini mempertimbangkan tindakan tersebut terhadap Beijing setelah Trump dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin gagal menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan atau menghentikan perang Moskow di Ukraina? Adapun Reuters melaporkan Trump telah mengancam sanksi terhadap Moskow dan sanksi sekunder terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia jika tidak ada langkah yang diambil untuk mengakhiri perang di Ukraina. Tiongkok dan India adalah 2 pembeli utama minyak Rusia. Sementara Presiden Donald Trump pekan lalu mengenakan tarif tambahan sebesar 25% untuk barang-barang India dengan alasan impor minyak Rusia yang berkelanjutan. Ke informasi lain, pemirsa, rencana kunjungan negosiator perdagangan Amerika Serikat ke New Delhi di 25 hingga 29 Agustus dibatalkan. Hal ini memupus harapan akan adanya keringanan sebelum batas waktu 27 Agustus untuk tarif tambahan atas barang-barang India berlaku.
Menurut jaringan berita bisnis dan keuangan India NDTV Profit, seperti dilansir Reuters, pembatalan ini membuat perundingan usulan perjanjian perdagangan tertunda. Menurut laporan tersebut, putaran negosiasi untuk usulan perjanjian perdagangan bilateral kemungkinan akan ditunda ke tanggal lain. Hal ini memupus harapan akan adanya keringanan sebelum batas waktu 27 Agustus untuk tarif tambahan atas barang-barang India berlaku. Sebelumnya, awal Agustus, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif tambahan sebesar 25% untuk barang-barang India dengan alasan New Delhi terus mengimpor minyak Rusia. Langkah ini meningkatkan ketegangan antara kedua negara secara tajam. Pajak impor baru ini akan berlaku mulai 27 Agustus dan akan menaikkan bea masuk atas beberapa ekspor India hingga 50%, salah satu yang tertinggi yang pernah dikenakan kepada mitra dagang Amerika. Perundingan perdagangan antara New Delhi dan Washington gagal setelah 5 putaran negosiasi mengenai ketidakpastian atas pembukaan sektor pertanian dan peternakan sapi perah India yang luas dan penghentian pembelian minyak Rusia. Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa India secara tidak adil dikritik karena membeli minyak Rusia sementara Amerika Serikat dan Uni Eropa terus membeli barang dari Rusia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, penjualan retail Amerika Serikat meningkat di Juli 2025 dengan kenaikan yang merata. Ya, di mana raihan ini didorong penjualan mobil dan promosi dari besar-besaran dan menandakan konsumen telah meningkatkan belanja di beberapa bulan terakhir. Mengutip Bloomberg, data Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan nilai pembelian retail tanpa disesuaikan dengan inflasi meningkat 0,5% setelah kenaikan 0,9% yang direvisi naik di Juni. Tidak termasuk mobil penjualan naik 0,3%, 9 dari 13 kategori mencatat kenaikan, dipimpin kenaikan terbesar penjualan kendaraan bermotor sejak Maret. Penjualan di peritel, daring, dan toko barang umum meningkat, kemungkinan didorong perpanjangan Prime Day Amazon.com Inc. dan promosi serupa di Target Corp. Laporan ini menunjukkan awal yang jauh lebih baik bagi belanja konsumen di paruh kedua tahun ini setelah ketidakpastian seputar kebijakan Presiden Donald Trump terutama tarif berdampak negatif pada sentimen dan membuat banyak konsumen menahan belanja beberapa bulan sebelumnya. Meski pasar tenaga kerja melambat, kejelasan tambahan mengenai kebijakan perdagangan dan pemulihan pasar saham memberi mayoritas konsumen keyakinan lebih tinggi terhadap daya beli. Sementara laporan penjualan retail menggambarkan penjualan kelompok control yang menjadi dasar perhitungan pemerintah untuk belanja barang dalam produk domestik bruto naik 0,5% di Juli setelah revisi naik dari sebelumnya. Indikator ini tidak termasuk layanan makanan, dealer mobil, toko bahan bangunan, dan stasiun pom bensin. Beberapa kategori yang naik tajam seperti furniture, barang olahraga, dan mobil juga mengalami kenaikan harga di Juli. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Google gelontorkan investasi senilai 145 triliun rupiah untuk pusat data, infrastruktur cloud, dan kecerdasan buatan. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlight. Ratusan pramugari Air Canada melakukan aksi mogok kerja di bandara secara besar-besaran di Bandara Kanada pada pekan lalu. Aksi ini menyebabkan pembatalan ratusan penerbangan dan mengganggu perjalanan lebih dari 100.000 penumpang. Ratusan pramugari Air Canada melakukan aksi mogok kerja di bandara-bandar besar Kanada pada pekan lalu. Aksi mogok dimulai tepat sebelum pukul 01.00 dini hari waktu setempat, memaksa Air Canada menangguhkan sebagian besar dari 700 penerbangan hariannya. Lebih dari 100.000 penumpang terdampak harus mencari alternatif perjalanan atau terjebak di bandara tanpa kepastian. Hingga Sabtu pagi belum ada jadwal perundingan baru antara Serikat Pekerja dan manajemen perusahaan. Serikat Pekerja Publik Kanada yang mewakili lebih dari 10.000 pramugari mengonfirmasi penghentian layanan ini sebagai aksi mogok pertama sejak 1985. Di Bandara Internasional Toronto Pearson, ratusan awak kabin terlihat berbaris sambil membawa bendera dan spanduk protes. Aksi serupa juga berlangsung di bandara utama lain seperti Montreal, Calgary, dan Vancouver.
Sementara itu, Air Canada menyatakan penangguhan penerbangan mencakup juga layanan maskapai berbiaya rendah Air Canada Cruise yang berdampak pada 130.000 pelanggan per hari. Namun penerbangan dari afiliasi regional seperti Air Canada Jazz dan PAL Airlines tetap beroperasi normal. Maskapai menyarankan penumpang terdampak untuk tidak datang ke bandara kecuali memiliki tiket terkonfirmasi dengan maskapai lain. Berbagai sumber, IDX Channel. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana Google umumkan akan menggelontorkan investasi senilai sekitar 145 triliun rupiah di Oklahoma, Amerika Serikat. Di mana langkah ini ditujukan guna memperluas pusat data, memperkuat infrastruktur cloud dan kecerdasan buatan, serta membuka peluang ekonomi dan tenaga kerja baru bagi wilayah tersebut. Google mengumumkan rencana investasi tambahan sebesar 9 miliar US dollar atau sekitar 145 triliun rupiah dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat infrastruktur cloud dan kecerdasan buatan atau AI di negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat. Dana ini akan dialokasikan untuk pembangunan kampus pusat data baru di Stillwater serta perluasan fasilitas yang sudah beroperasi di Pryor. Selain pengembangan infrastruktur, Google juga menyiapkan program pendidikan dan pelatihan guna memperluas keterampilan tenaga kerja lokal. Sebagai bagian dari komitmen 1 miliar dolar Amerika untuk pendidikan dan daya saing nasional, Google meluncurkan inisiatif AI for Education Accelerator, di mana Google memberikan akses gratis bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengikuti kursus AI serta memperoleh sertifikasi karir. Investasi ini juga mencakup kerjasama dengan Electrical Training Alliance untuk memperbesar pipeline tenaga listrik di Oklahoma hingga 135% guna mendukung peningkatan infrastruktur energi pendukung operasional data center. Langkah ini bertujuan memastikan pembangunan pusat data berjalan seiring dengan kebutuhan energi berkelanjutan serta menciptakan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal. Berbagai sumber IDX Channel. Sejumlah konsumen di Amerika Serikat melayangkan gugatan hukum terhadap Honda karena masalah mesin yang dinilai berbahaya. Produsen mobil asal Jepang tersebut dituduh gagal memenuhi kewajiban perbaikan meski kendaraan bermasalah masih dalam masa garansi. Honda tengah menghadapi gugatan hukum secara massal di Amerika Serikat terkait dugaan cacat mesin pada sejumlah model kendaraannya. Gugatan class action ini diajukan oleh konsumen yang merasa dirugikan karena mobil mereka mengalami masalah serius pada mesin turbo. Model yang masuk dalam daftar tuntutan antara lain Honda Civic, CR-V, Accord, serta Acura pada tahun produksi tertentu. Konsumen mengaku mobil mengalami gangguan serius yang berdampak pada performa kendaraan. Beberapa di antaranya melaporkan bahwa mobil mengeluarkan asap putih hingga mesin mati mendadak saat digunakan. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan dan menimbulkan kerugian besar bagi pemilik kendaraan. Penggugat juga menilai Honda tidak memberikan solusi perbaikan yang memadai, meskipun sebagian kendaraan masih tercakup garansi. Hal ini menambah kekecewaan konsumen yang merasa hak mereka diabaikan oleh produsen asal Jepang tersebut. Jika gugatan dikabulkan, Honda berpotensi menghadapi kerugian finansial besar serta tekanan reputasi dari pasar otomotif global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, produsen mobil asal Jerman Volkswagen memperluas kemitraan teknologi mereka dengan produsen mobil asal China XPeng. Dan kali ini tak hanya di mobil listrik, tetapi juga merambah kendaraan bensin dan hybrid. Ya, di mana langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat posisi keduanya di tengah persaingan otomotif global. Volkswagen dan XPeng resmi memperluas kerjasama teknologi mereka dengan langkah strategis di sektor kendaraan berbasis bensin dan hybrid. Kolaborasi ini menandai fase baru setelah sebelumnya kedua perusahaan fokus pada pengembangan mobil listrik di pasar Tiongkok, di mana Volkswagen dan XPeng menyatakan akan memperluas penggunaan China Electronic Architecture atau CEA ke kendaraan berbahan bakar bensin dan hybrid yang diproduksi di China mulai 2027. Dalam kesepakatan terbaru, Volkswagen dan XPeng berencana memanfaatkan keahlian masing-masing untuk menciptakan platform baru yang lebih efisien dan adaptif.
Volkswagen membawa pengalaman panjang di industri otomotif global, sementara XPeng menawarkan inovasi teknologi mutakhir dari Tiongkok. Kedua perusahaan menilai langkah ini penting untuk menjawab kebutuhan pasar yang masih besar terhadap kendaraan konvensional dan hybrid di tengah transisi menuju elektrifikasi penuh. Dengan strategi ini, Volkswagen dan XPeng berharap dapat memperluas jangkauan produk sekaligus memperkuat posisi mereka di pasar otomotif dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Masih di Prime Market Highlight, pemirsa. Apple TV merilis serial animasi musikal Peanuts dengan judul Snoopy Presents a Summer Musical. Ya, di mana serial animasi musikal ini merupakan yang pertama kali dirilis setelah 37 tahun, di mana terakhir kali dirilis pada tahun 1988. Apple TV Plus meluncurkan Snoopy Presents a Summer Musical, musikal Peanuts perdana sejak 1988 yang menghadirkan Snoopy, Charlie Brown, Woodstock, dan teman-temannya dalam sebuah kisah penuh musik dan petualangan. Serial ini menceritakan kisah Charlie Brown dan Sally di kamp musim panas yang terancam tutup. Untuk menyelamatkan camp, mereka dan teman-temannya menggelar pertunjukan musik lengkap dengan lagu-lagu orisinal seperti When We Were Light, Look Up, Charlie Brown, dan Best Time Ever. Serial berdurasi sekitar 40 menit ini dibesut oleh tim kreatif yang dipimpin Craig dan Brian Scholes serta sutradara Eric Wise. Produksi menggunakan animasi 2D bergaya nostalgia ala Skulls dengan enhanced 2D untuk sentuhan modern sekaligus menghormati warisan visual klasik Peanuts. Peluncuran karya ini juga bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-75 Peanuts, menandai momen istimewa bagi penggemar lama dan generasi baru. Apple TV Plus menegaskan posisinya sebagai rumah eksklusif untuk semua konten Peanuts melalui kerjasama dengan Wildbrain dan Peanuts Worldwide. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa ITC hadirkan 5 Eagle AI, kacamata pintar bertenaga AI yang mengkombinasikan fungsi fotografi, penerimaan langsung, dan juga asisten suara. Ya, produk ini dibekali lensa Zeiss, Profesor Qualcomm, serta dukungan GPT dan Gemini, menandai langkah baru HTC di wearable cerdas. HTC resmi meluncurkan perangkat terbaru bernama Vive Eagle AI, sebuah kacamata pintar untuk menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dengan tampilan futuristik. Produk ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman visual lebih imersif, baik untuk kebutuhan hiburan, produktivitas, maupun aplikasi berbasis AI. Vive Eagle AI menawarkan desain tanpa beban hanya sekitar 49 gram dan fitur canggih seperti kamera ultra lebar 12 megapiksel serta audio open ear yang tetap memungkinkan pengguna tetap menyadari lingkungan sekitar. Kacamata ini mendukung perintah suara untuk mengambil foto, mengatur pengingat, dan menerjemahkan teks secara real-time ke dalam 13 bahasa. Teknologi ini berjalan dengan prosesor Qualcomm Snapdragon AR1 Gen pertama, serta integrasi dengan ChatGPT dan Google Gemini. Dalam perjalanan sehari-hari, Vive Eagle menawarkan daya tahan baterai hingga 36 jam standby atau sekitar 4,5 jam untuk pemutaran musik. Pengisian cepat magnetik memungkinkan baterai terisi 50% hanya 10 menit. Vive Eagle AI sudah tersedia mulai pre-order di Taiwan dengan harga sekitar $520 Amerika atau sekitar Rp8.400.000 dan HTC belum mengumumkan jadwal untuk peluncuran global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, mediasi antara girl group New Jeans dan agensi mereka Adore gagal dilakukan di Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Ya, di mana pihak New Jeans dan tim pengacara Adore sama-sama mempertahankan posisi sehingga persidangan akan dilanjutkan pada 11 September mendatang. Upaya mediasi hukum yang dilakukan New Jeans melalui dua member Daniel dan Minji didampingi kuasa hukum berakhir tanpa titik temu. Pihak New Jeans dan tim pengacara Adore sama-sama mempertahankan posisi sehingga persidangan akan dilanjutkan pada 11 September mendatang.
Perselisihan antara New Jeans dan Adore dimulai sejak September 2024. Saat itu, kelima member menyatakan kontrak mereka batal dengan alasan Adore gagal memenuhi kesepakatan. Mereka juga menilai pemecatan CEO Min Hee-jin telah menghancurkan hubungan kepercayaan. Pengadilan Tinggi Seoul telah menguatkan gugatan Adore dan melarang New Jeans melakukan aktivitas independen. Meski demikian, grup tersebut mengajukan syarat untuk kembali ke Adore, yaitu pengembalian kondisi agensi seperti sebelum konflik Min Hee-jin melawan HYBE. Berbagai sumber IDX Channel. Ya Alvina, kita ke industri film dan ini merupakan salah satu film favorit saya, terutama yang sesi 1 ini sekarang sudah Ada sesi berikutnya sesi berikutnya dan sangat dinanti oleh para pemirsa. Di mana serial Wednesday season 2 tetap jadi andalan Netflix. Ya, meski baru dirilis 4 episode, penontonnya langsung tembus 50 juta views dalam 5 hari. Serial Wednesday Season 2 tetap menjadi andalan Netflix. Meski baru rilis 4 episode, penontonnya langsung tembus 50 juta views dalam 5 hari. Catatan itu menyamai pencapaian season pertamanya pada November 2022. Kala itu, Wednesday mengumpulkan 341,1 juta jam tonton atau setara 50,1 juta views. Bedanya, season 1 langsung tayang 8 episode, sementara season 2 dibagi 2 bagian dan baru hadir 4 episode saja. Wednesday kembali mengisahkan petualangan Wednesday Addams di Nevermore Academy. Jenna Ortega masih menjadi pemeran utama melanjutkan cerita setelah berhasil menghentikan teror Hyde dan arwah Joseph Crackstone pada musim pertama. Wednesday sudah dipastikan berlanjut ke season 3 yang diumumkan Juli 2025. Tak hanya itu, Netflix juga menyiapkan proyek spin-off dengan format serial yang saat ini masih dalam diskusi awal. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Ya, tetap berbagai terus informasi Anda hanya di IDX Channel, You Trust World yang komprehensif, investment reference. Saya David San Oval dan rekan saya. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.